Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai gaya dan hukum Newton. Masih tetap semangat ya. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya dan hukum Newton. Jadi silahkan siapkan buku cetak dan buku catatannya. Apa-apa materi yang Umi sampaikan pada video pembelajaran hari ini silahkan disimak dan dicatat. Mari kita mulai. Fokus ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran yang harus dicapai kita pada materi kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu mendefinisikan tentang gaya. Yang kedua, melukiskan resultan gaya yang segaris, baik searah maupun berlawanan arah. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh gaya. Dan yang keempat, menjelaskan hukum 1, 2, 3 Newton serta penerapannya. Baiklah, langsung saja kita masuk mengenai materi gaya. Nah, di sini ada gambar orang lagi mendorong meja dan yang satunya orang lagi menarik gerobak. Nah, kedua-duanya ini adalah contoh dari penerapan gaya. Inilah yang dinamakan dengan gaya. Jadi apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan kepada benda yang menyebabkan benda tersebut berubah posisi, bentuk, arah, gerak, dan kecepatan benda. Jadi bisa dikatakan memiliki suatu gaya apabila ketika benda tersebut menerima dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda tersebut berpindah tempat atau berubah posisi, kedudukan, ataupun arahnya. Simbol dari gaya adalah F dan satuannya adalah Newton. Umi ulangi lagi, jadi ingat simbol dari gaya adalah F dan satuannya adalah Newton. Berikut ini adalah gambar dari neraca pegas atau dinamometer yang digunakan sebagai alat ukur gaya. Boleh dilihat gambarnya. Nah, jadi kalian tahu ya, gambar dari neraca pegas atau dinamometer. Selanjutnya ada macam-macam gaya. Nah, di sini ada 6 macam gaya. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya gravitasi bumi, yang keempat gaya mesin, yang kelima gaya listrik, dan yang keenam gaya pegas. Jadi itulah macam-macam dari gaya. Selanjutnya itu melukis gaya. Jadi gaya adalah besaran vektor sehingga besarannya mempunyai nilai dan juga arah. Nah, jadi gaya merupakan besaran vektor yang mempunyai nilai dan juga arah. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah seperti gambar. Nah, panjangnya itu mewakili garis besarnya gaya. Jadi garis panjangnya itu mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Jadi panjangnya itu sebagai besar gaya dan arah anak panahnya sebagai arah gaya. Lambang gaya adalah F. Titik A adalah titik awal atau titik pangkal dimulainya adanya gaya atau titik tangkap gaya. Baiklah, selanjutnya itu ada penjumlahan resultan gaya. Apa itu resultan? Nah, jadi resultan itu adalah
2 atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam satu garis kerja. Jadi resultan itu artinya perpaduan antara 2 atau lebih gaya yang bekerja. Yang pertama ada gaya yang segaris dan searah. Jadi gayanya segaris dan juga arahnya sama. Untuk gaya segaris atau sejajar dan searah ini untuk resultan gayanya tinggal ditambahkan saja. Jadi karena arahnya sudah sama, maka tinggal ditambahkan saja 3N ditambah 6N sama dengan 9N. Jadi kalau gayanya sejajar dan searah, maka tinggal ditambahkan saja. Intinya lihat arahnya. Kalau arahnya sama, gayanya tinggal ditambahkan. Untuk yang kedua, gaya sejajar dan berlawanan arah. Nah, arahnya berlawanan. Untuk yang berlawanan arah, ingat ketika arahnya ke kanan, maka tandanya plus. Jadi ketika arahnya ke kanan, maka nilainya itu plus. Sebaliknya ketika arahnya ke kiri, maka tandanya adalah minus. Jadi ketika ke kanan plus, ketika arah panahnya ke kiri itu tandanya minus. Nah, di sini ada 3N ke kanan, 5N ke kiri. Jadi resultan gayanya 3N ke kanan kan ya. 3N ke kanan berarti dia tandanya plus. Jadi 3N tetap 3N, yang minus yang mana? Yang minus yang 5N karena dia ke kiri. Jadi 3N dikurang 5N sama dengan minus 2N. Nah, jadi tanda minusnya itu sebagai penanda arah gaya. Berarti kalau tandanya minus itu arah gayanya ke kiri. Nilainya itu 2N. Jadi minus 2N minus sebagai tandanya, nilainya adalah 2N. Di sini 3N dikurang 5N sama dengan minus 2N. Atau 2N ke arah kiri. Kalau misalnya tidak ada di jawaban itu minus 2N, misalnya di pilihan opsional, minusnya langsung ditulis 2N ke arah kiri. Karena minus itu kita sudah tahu kalau minus itu arahnya ke kiri. Diingat-ingat ya. Selanjutnya ada massa dan berat benda. Nah, jadi massa dan berat itu berbeda. Massa satuannya kilogram, sedangkan berat itu satuannya newton. Selama ini kita sering bilang gula ini beratnya 2 kg. Nah, kalau pakai kilogram berarti massa. Jadi yang benar itu sebenarnya gula ini massanya 2 kg. Misalnya lagi, kita menimbang berat badan. Nah kan sering kita berat badan, padahal adalah massa badan. Karena satuannya kilogram. Ketika kita menimbang itu misalnya 50 kg, itu adalah massanya, bukan beratnya. Jadi ingat, massa dan berat itu berbeda. Berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Misalnya kita ada di bumi. Kalau misalnya kita ada di bulan, berarti gaya gravitasi bulan. Jadi karena biasanya kehidupan itu ada di bumi, maka untuk berat yang ada di bumi itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, berat bergantung pada massa dan percepatan gravitasi. Di mana dia berada, misalnya berada di bumi, maka percepatan gravitasinya 9,8 Newton per kg, atau kalau misalnya ingin dibulatkan 9,8 menjadi 10 Newton per kg. Boleh pakai 9,8, boleh juga yang dibulatkan menjadi 10 Newton per kg.
Nah, di sini berat dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi. Jadi, W itu adalah berat sama dengan massa dikali gravitasi. W sama dengan M dikali G. Contohnya, massa sebuah meja adalah 5 kg. Maka berapa beratnya? Jadi beratnya itu dikalikan dengan 10 dulu. Kita pakai yang 10 supaya mudah untuk mengalikannya. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Jadi massa sebuah meja dengan massa 5 kg itu kalau dijadikan berat itu beratnya 50 Newton. Berat itu satuannya Newton. Yang satuannya kilogram adalah massa. Jadi kita sudah tahu ya, massa dan berat itu berbeda. Selanjutnya ada hukum 1 Newton, di mana resultan gaya yang bekerja itu 0. Jadi di hukum 1 Newton ini, resultan gaya yang bekerja adalah 0. Atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini juga disebut dengan hukum inersia atau kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Sigma F sama dengan 0. Jadi ketika tidak dikenakan gaya atau resultan gayanya yang bekerja adalah 0, maka benda akan mempertahankan kedudukannya. Jika diam, dia akan mempertahankan gerak diamnya. Ketika dia sedang bergerak lurus, maka dia akan mempertahankan gerak lurus beraturan. Selanjutnya untuk hukum 2 Newton, di mana didapatkan rumus matematis F sama dengan M dikali A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, percepatan adalah bertambahnya kecepatan secara teratur. Jadi percepatan adalah bertambahnya kecepatan secara teratur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya, di mana percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Arah percepatannya sama dengan arah gaya, di mana hukum 2 Newton ini rumus matematisnya adalah F sama dengan M dikali A. F adalah gaya sama dengan M adalah massa dikali dengan A, percepatan. Ada contoh soal di halaman 75, soal nomor 27 yang pilihan ganda. Nah, jadi itu contoh soal hukum 2 Newton, di mana diketahui gaya sebesar 2,5 Newton bekerja pada benda bermassa 0,5 kg. Jadi berapa percepatan benda tersebut? Nah, yang diketahui itu gaya dan massanya. Jadi untuk mempermudah kita mengerjakan soal, ya nak, jadi dibiasakan dengan menuliskan diketahui di soalnya itu apa. Jadi diketahui F sama dengan 2,5 Newton dan M sama dengan 0,5 kg. Yang ditanya adalah A. Yang ditanya percepatannya. Penyelesaiannya kita masukkan rumusnya. Rumus matematis dari hukum 2 Newton, F sama dengan M dikali A. Maka A sama dengan F dibagi M. Jadi kita tahu rumus umumnya F sama dengan M kali A. Ketika kita mencari A, maka rumusnya F dibagi dengan M. Jadi A sama dengan 2,5 dibagi dengan 0,5 sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum 3 Newton ini disebut juga dengan hukum aksi-reaksi, di mana gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tetapi bekerja pada dua benda yang berbeda.
Untuk contoh hukum 3 Newton ini, misalnya kalian mendorong suatu benda yang tidak dapat bergeser. Misalnya, contohnya dinding. Ketika kita mendorong dinding, kita memberikan aksi berupa dorongan kepada dinding, maka dinding itu juga akan mendorong kamu. Dari mana bisa tahu dinding itu mendorong kita? Nah, reaksi yang diberikan dinding terhadap tangan kita itu berupa rasa sakit. Jadi, ketika kita mendorong dinding, maka tangan kita akan terasa sakit. Itulah reaksi dari dinding terhadap gaya kita. Jadi, kita memberikan gaya kepada dinding berupa dorongan, dan dinding memberikan rasa sakit terhadap tangan kita ketika kita mendorong dinding tersebut. Dan juga dinding tersebut tidak akan bergeser. Itu termasuk ke dalam hukum 3 Newton. Jadi setelah Umi jelaskan mengenai hukum 1, 2, dan 3 Newton, di sini setelah ini kalian silahkan cari masing-masing 2 contoh dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan atau yang menggunakan hukum 1, 2, dan 3 Newton. Umi tunggu respon kalian. Jadi setelah selesai silakan kirimkan ke Telegram Umi. Mungkin itu saja penyampaian Umi pada hari ini. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.